datang di podcast kami dengan saya Septina Faradila dengan rekan saya Nur Fadila. Di sini kami akan membahas tentang cyberbullying. Kira-kira siapa yang akan jadi narasumber kita ya? Wah, penasaran gak sih? Mari kita panggil narasumber kita kali ini, yaitu... Nah, itu ada kedatangan narasumber kita nih. Mari kita ajak perkenalkan diri dulu. Halo, saya Reva. Halo, saya Sofian. Sudah banyak kita tadi kalau kita akan bahas tentang cyberbullying. Kira-kira sejauh mana yang narasumber kita tahu apa itu cyberbullying? Jadi siapa dari depan dulu ya? Kalau menurut saya itu cyberbullying itu kan pembulian dalam media sosial ya. Kan kita semua juga pasti memiliki media sosial. Nah, karena mereka banyak sekali orang-orang yang tidak bijak ya, tidak bijak dalam menggunakan media sosial, jadilah banyak orang-orang yang bisa menjatuhkan mental orang lain dengan cara bunuh kayak memberi masukan-masukan negatif, terus sampai menyebar hoax gitu, terus banyak juga sih ya, menurut saya seperti itu. Dan biasanya kalau hubungan ini ada beberapa. Satu, dia membahas isu yang sensitif gitu. Ada orang yang tersinggung atau tidak secara langsung, biasanya dia komentar tidak baik-baik. Kadang dia merasa sensitif, dan ada juga yang dari awal nggak suka aja. Jadi saya juga dikasih yang sering bilang paling kayak Instagram, TikTok, Hubungan ini ada maksudnya loh. Kayak di setiap media sosial itu beda. Jadi itu di media sosial biasanya di sosial media. Biasanya itu ada yang membuli nih. Kita di yang X itu biasanya juga. Jadi kayak gitu. Ya. Seharusnya kan itu dibijak lagi dalam media sosial. Apalagi sekarang kan udah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa berkomentar gitu kan. Ya, bisa lah. Terus kalau menurut kalian tanggapannya kalau misalkan bahas kita terjadi itu tuh apa yang bakal mereka maksudnya lakukan? Di sekitar kita Ya, kita yang menurut kalian atau kalau misalnya kita kan punya sosial media, kita kan juga kehidupannya kan juga di rumah, bermasyarakat, di sekolah kan pasti sama teman-teman kita kan. Nah, kalau di sekolah itu kalau ada yang kayak gitu misalkan di media sosial, itunya yang di sekitar sekolah kita lah, pasti kita punya kayak kepala sekolah kan, kita laporin ke kepala sekolah kita atau ke guru kita, wali kelas kita. Terus kalau misalkan yang di masyarakat kan kalau masyarakat itu lebih luas ya. Jadi kita coba kita ke orang tua dulu, atau misalnya kita takut gitu ke orang tua, udah langsung aja gitu kita berdua aja ke polisian gitu. Dia bisa langsung aja, jangan takut kayak gitu menyuarakan hati kita. Ambil ya. Nah, kalian berdua ini pernah terkena cyberbullying gak sih? Oh, saya nggak pernah. Saya main sosial media, main aja, cuman nggak posting. nggak ikut campur lah ya? Iya. Kalau Reva? Kalau saya sendiri sih pernah ya, karena mungkin saya itu perempuan, jadi lebih narsis aja mungkin ya dulu. Tapi sekarang enggak sih. Dulu tuh aku tuh pernah kayak post-post video atau foto di dulu kan zamannya Facebook gitu ya. Kalau sekarang kan TikTok atau Instagram kan lebih trennya lagi. Facebook udah mulai turun. Nah, dulu tuh Facebook lagi tenar-tenarnya, terus aku kan kayak FOMO gitu kan. Kalau zaman sekarang bilangnya FOMO. Jadi yaudah aku post lah di situ video, atau ternyata aku punya temen dia tuh julid banget. Akhirnya dia komentar-komentar yang menurut aku tuh nggak pantas harusnya kayak gitu, tapi karena orang tua aku support system banget ke aku kayak udah nggak usah terlalu aktif bermedia sosial kalau kayak gitu. Akhirnya ya udah di situ aku sadar kalau
kalau punya media sosial gak usah berlebihan lah ya, gak usah terlalu narsis gitu. Jadi ya gitu. Itu pas dia komentar yang nggak pantas itu, pendapat kamu gimana ya? Pendapat aku ya harusnya sih dia nggak kayak gitu ya sama aku, tapi mungkin emang dia nggak suka gitu, ya udah nggak apa-apa lah, namanya juga orang lain gitu kan. Mungkin cara lain yang bisa dilakukan kayak misalkan kalau kita unggah di sosial media, mungkin kita bisa matiin komentar buat nggak memancing komentar-komentar yang kita kurang sukai gitu ya. Bisa jadi kalau misalkan kita lebih privasi aja, misalkan dikunci Instagram kita. Cara lainnya gitu. Menurut Sofian ada lagi nggak sih cara lain? Ada. Apa Saya pernah dengar kemarin kan ada sosialisasi bullying ya, cyberbullying. Oh, iya. Salah satunya dia kayak tahan 5 menit sebelum posting. Biasanya kalau Oh, kita iya, tahan benar-benar, sebelum iya. posting itu ada mikir ini bagus nggak ya, ini bisa dihujat apa enggak kalau kita posting ini. Akhirnya jadi ragu-ragu, yang jadinya kita postingnya yang baik-baik aja, yang jahat-jahat. Yang nggak baik-baik itu bisa meminimalisir lah. Ya, malah nggak jadi ya buat Iya. kita. Oh berarti kalau misalkan mau post sesuatu harus tahan dulu nih 5 detik, baru kalau misalkan itu bener-bener baik buat di post, baru kita post. 5 abad juga boleh. Nih, tapi kan zaman sekarang tuh kayak stiker di WA tuh banyak banget kan, muka-muka kita, aib-aib kita. Apakah itu termasuk cyberbullying? Tergantung. Kalau bullying ini tergantung orangnya. Misalkan ada yang ngatain kamu cuma kamu nganggap bercanda, itu bukan bullying karena kamunya nggak merasa terdekatan gitu ya. Iya. Kamu kalau dibikin stiker apa marah gitu, apa Tergantung orang masing-masing Iya, gitu ya. tergantung. sih ya. Tapi sebenarnya itu kalau misalkan dalam konteks cyberbullying itu termasuk juga, tapi kan Iya. karakter orang beda-beda, ada yang anggapnya itu Lelucon. ya betul. Lagian juga kalau bullying itu biasanya di media-media sosial itu ada salah satunya kayak di aplikasi T itu banyak yang kena bullying karena ulahnya dia sendiri. Ada salah satu Iya. kreator juga yang selalu cari-cari sensasi Ya, gitu. kayak mau tenar doang ya. Iya. Iya, betul. Cara branding dirinya kurang baik. Ya, benar. Kebanyakan gitu. Harusnya kita lebih menjaga sikap aja nggak sih di dalam Iya. bermedia sosial gitu. Ya, contohnya kayak viral kemarin nggak sih yang TikTok itu, yang anak Oh, kecil. anak kecil, tau nggak? nah betul ya. Yurika. Iya. Yang bau ya. Iya. Iya, yang itu. Itu lebih baik dari kita sendiri sih kayaknya itu ya, yang Iya. buat Iya betul. makin memanas itu videonya. Padahal anak kecil itu cuma menceritakan doang gimana pengalaman dia di sekolah. Iya. Tapi kenapa kita Malah- sebagai pengguna sih harus benar-benar bijak dalam bersosial media. Contohnya jangan apa-apa diikutin tren, karena kita kan nggak tahu apalagi perasaan anak kecil Lagi itu kemarin mudah. tuh nggak bagus. Iya, itu sempet tenar banget yang anak kecil itu. Sampai ada jogetnya loh. Iya, Oh, iya. seharusnya sih Dia dijadiin sound ya? Iya. JJ. Apa enggak? Gak boleh. seharusnya sih Seharusnya seharusnya sih jangan kayak gitu ya kalau bermedia sosial. Kalau misalkan ada seorang yang mengungkapkan perasaan mereka pas mereka lagi dibully, pas teman-temannya, jangan dijadiin bahan lelucon. Seharusnya sih ya, tapi mungkin karena emang masyarakatnya terlalu mikir kalau itu tuh wah ini lelucon baru nih, gue jadiin tren Lucu gitu. ini, lucu Iya, bisa dijadiin, bisa malah bikin naikin Naik Followers, Iya, ya, betul. view. Ya gitu aja sih menurut aku ya. Harusnya Dampak lainnya juga kalau dari video itu yang kita lihat ya, mentalnya si Yurika jadi kayak kurang baik. Tapi yang kemarin viral juga, Yurika juga baik-baik aja, karena juga satu sisi banyak yang support dia juga, tapi satu sisi juga hal begitu juga buat mental kita semakin down, yang mana mental health kita jadi kurang baik, kita jadi sering berpikir negatif Diri kita gitu. tentang diri kita sendiri. Selalu merasa kurang gitu sama Iya, diri kita benar sendiri banget. karena omongan orang lain. Sebenarnya kalau itu omongan orang lain gak usah didengerin juga, karena yang tahu diri kita ya cuma kita. Bener. iya, tapi kita jangan takut buat mengekspresikan diri kita juga sih sebenarnya. Tapi emang ya udahlah, pokoknya kita
kita mengekspresikan diri kita sendiri, tapi jangan dengerin hal-hal negatif. Kalau misalkan banyak komentar-komentar positif, dengerin itu aja biar tambah semangat kita buat konten. Kan ada juga sekarang banyak konten-konten kreator yang nyari uangnya dari TikTok, dari sosial media atau dari G ya. Itu dia pasti banyak banget pantangan-pantangan yang mereka harus terapin gitu kan. Apalagi kan sekarang netizen emang julid-julid ya. Bener banget. Udah gak kerasa deh, kita udah ada di penghujung acara podcast kali ini. Nah, untuk Sofian dan Reva, ada saran dan kesimpulannya? Iya. Oh, kalau saran itu yang tadi saya udah ngomongin, tahan 5 detik sebelum posting sesuatu, maupun komentar, video, foto, segala macamnya pokoknya saat itu. Karena itu bisa minimalisir kata-kata yang salah. Dan untuk yang sudah menjadi korban bullying, ingat dari kamu yang tahu cuma kamu juga orang tahu gitu. Ya, percaya diri aja. Kesimpulan dari aku, bijaklah bermedia sosial, apalagi sekarang kan media sosial luas banget ya, udah ada aplikasi-aplikasi yang canggih gitu. Jadi kalian lebih bijak aja, lebih sadar aja bahwa orang lain juga punya hati, nggak cuma kalian doang yang punya hati. Itu aja dari aku, saran dari aku ya. Wow, bagus banget ya saran dan kesimpulannya. Ingat ya teman-teman, tahan 5 detik untuk kalian memposting sesuatu atau mengomentari sesuatu. Benar sekali itu gila. Jadi jadikan bullying sebagai sarana untuk mengubah diri kalian menjadi lebih baik lagi dan jadi lebih sukses lagi. Jangan jadikan bullying sebagai penghambat kesuksesan kalian. Jadi teman-teman di rumah udah tahu kan dari pembahasan kita ini tentang cyberbullying. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa sobat Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.